Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai listrik statis. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengenal macam-macam muatan listrik. 2. Memahami gaya-gaya yang terjadi antar muatan listrik. 3. Menentukan besar gaya yang terjadi antar muatan listrik. 4. Menganalisis gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Yang kelima, memahami medan listrik suatu muatan listrik. Yang keenam, menentukan besar medan listrik suatu muatan listrik. Yang ketujuh, mengenal sifat-sifat medan listrik. Daftar isi atau outline kita yaitu asal muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, medan listrik, dan sifat-sifat medan listrik. Yang pertama adalah mengenai asal-muasal muatan listrik. Diawali dengan eksperimen yang dilakukan oleh Franklin tentang muatan listrik. Nah, selanjutnya, dari eksperimen tersebut, apa yang terjadi jika yang pertama, kaca digosok dengan kain sutra? Benar, elektron akan pindah menuju kain sutra sehingga kain sutra kelebihan elektron. Kemudian, apa yang terjadi jika batang plastik digosok dengan kain wol? Ya, maka elektron pindah menuju batang plastik sehingga batang plastik kelebihan elektron. Selanjutnya, jika kaca didekatkan dengan batang plastik, apa yang terjadi? Kita lihat di sini, ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka kain sutra akan kelebihan elektron. Sebaliknya, kaca akan kekurangan elektron. Ketika kaca didekatkan dengan batang plastik, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian jika kaca didekatkan dengan kain wol, apa yang terjadi? Ya, kaca akan kekurangan muatan negatif, sementara kain wol akan kekurangan muatan negatif, sehingga terjadi tolak-menolak. Dari eksperimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa muatan kain wol sama dengan kaca, yaitu sejenis, sehingga terjadi tolak-menolak. Lalu muatan batang plastik dengan kaca tidak sejenis, sehingga terjadi tarik-menarik. Untuk menunjukkan fakta ini, Franklin mengambil layang-layang yang berisi uang logam diikat dengan tali sutra, dan tali itu memiliki kunci yang melekat pada satu ujungnya. Eksperimen Franklin terdiri dari meletakkan layang-layang terbang di malam hujan dan badai. Ketika layang-layang itu memasuki mendung, serat-serat tali mulai terpisah sedikit demi sedikit, yang menandakan bahwa mereka sedang diisi listrik. Konfirmasi ini kemudian dicoba dengan menyentuh ujung kunci, maka akan terdapat percikan api berupa muatan listrik. Ya, ini adalah wajah Benjamin Franklin yang merupakan salah satu ilmuwan juga sekaligus diplomat di Amerika Serikat pada tahun 1706 sampai 1790. Gambar Franklin juga karena jasanya itu dapat ditemui di mana? Ya, di uang 100 dolar US ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai gaya listrik atau yang dikenal dengan electric force. Dari hukum Coulomb dapat kita ketahui bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Perhatikan gambar, ini adalah muatan positif Q1, kemudian di sampingnya ada muatan positif Q2.
Karena ada muatan ini sama-sama bermuatan positif, maka si Q2 akan timbul gaya tolak yang arahnya ke kanan. Jadi pada Q2 ini muncul F2 yang diakibatkan oleh muatan 1, yaitu selanjutnya kita sebut dengan F21 yang arahnya ke kanan. Kemudian di muatan 1 itu akan timbul gaya pada muatan 1 yang ditimbulkan oleh muatan kedua yang selanjutnya kita sebut dengan F12 yang arahnya ke kiri. Nah, ini sama ya, muatannya masih sejenis juga, yaitu sama-sama negatif. Jadi F21 masih ke kanan dan F12 ke kiri. Bagaimana jika muatannya satu positif dan satu negatif? Ya, karena dia tarik-menarik, maka gaya yang bekerja pada muatan 2 yang diakibatkan oleh muatan 1 yang selanjutnya kita sebut dengan F21 akan berarah ke kiri. Kemudian gaya yang bekerja pada muatan pertama akibat muatan kedua berarah ke kanan. Nah, di sini perhatikan. Pada gambar ini kita lihat bahwa antara kedua muatan itu berada dalam satu garis lurus atau istilahnya berada dalam kondisi satu dimensi. Jadi kita dapat dengan mudah bisa menentukan arah muatan Q1 dan muatan Q2 ke kanan atau ke kiri dari gambar, ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kemudian kita letakkan muatan Q1, muatannya positif. Q1 ini berada di posisi R1. Kemudian ada muatan Q2 positif juga. Q2 ini berada di posisi R2. Antara Q1 dan Q2 itu ada vektor posisi, ya, R21. Kemudian yang terjadi antara Q1 dan Q2 adalah, ya, karena sejenis dia sama-sama positif berarti tolak menolak. Berarti pada Q2 itu ada F21 yang arahnya seperti pada gambar. Kemudian pada muatan 1 ada F12 yang arahnya seperti pada gambar. Kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung menentukan apakah F21 atau F12 ke kanan ataupun ke kiri. Solusinya adalah kita tentukan vektor R21, yaitu vektor posisi muatan Q2 relatif terhadap Q1. Masih ingat tentang penjumlahan vektor? Perhatikan tanda panah berikut. Kalau kita lihat R1 ditambah R21 menghasilkan R2. Maka vektor R21 sama dengan vektor R2 dikurang vektor R1. Lanjut ya. Kemudian jarak antar dua muatan tersebut adalah, masih ingat juga tentang cara menentukan panjang atau besar vektor R21 ketika kalian mempelajari tentang vektor di kelas 10. Nah, R21 atau besar R21 kita tuliskan dalam tanda mutlak ya, sesuai dengan aturan penulisan vektor, yaitu vektor R2 dikurang vektor R1. Vektor satuan yang searah dengan vektor R21 adalah R21 topi, yaitu vektor R21 dibagi dengan besar R21, yaitu
vektor R21 adalah vektor R2 dikurang vektor R1 dibagi besar R2 dikurang R1. Maka gaya kolom pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan pertama sesuai dengan definisi tadi bahwa vektor F21 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 yang selanjutnya kedepannya kita lambangkan dengan K dikali Q1 Q2 per besar R2 dikurang R1 kuadrat dikali R21 topi ya. Perlu diingat bahwa R21 ini menyatakan arah. Kalau kita lihat di kasus satu dimensi tadi F21 arahnya bisa ke kanan ketika dia muatannya sejenis, kemudian bisa ke kiri ketika dia muatannya berlainan jenis. Sementara besar gaya kolom pada muatan 2 oleh muatan 1 itu hanya F21 yaitu 1/4 pi epsilon 0 atau K dikali Q1 Q2 per R21 kuadrat. Jangan lupa ini besar R21 kuadrat ya. Nah, ini kita lihat bentuk sederhananya vektor F21 besarnya itu adalah K dikali Q1 Q2 per besar R21 kuadrat. Nah, perhatikan di buku-buku sering kita jumpai bahwa persamaan gaya kolom itu adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Tidak seperti ini ya sebetulnya. F itu adalah besaran vektor, kemudian berarti dia penulisannya harus menggunakan tanda vektor ya. Kemudian di sini R kuadrat ini adalah besarnya ya. Seharusnya penulisan yang benar itu adalah seperti yang sebelumnya ya. Untuk F12 karena dari gambar muatannya sejenis, ketika dia muatan tersebut sama besar, maka F12 itu berlawanan arah dengan F21, namun besarnya sama ya. Kemudian kita ke medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu muatan listrik sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya kolom atau gaya listrik. Bisa gaya tarik ataupun gaya tolak ya. Perhatikan gambar. Di sini ada muatan listrik Q. Kemudian ada titik P yang terletak sejauh R dari muatan Q. Di titik P tersebut akan timbul medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q. Untuk mengetahui seberapa besar medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh muatan Q, maka di titik P kita letakkan muatan uji. Jangan lupa muatan uji selalu bermuatan positif ya. Jadi di sini di titik P itu ada muatan uji Q0. Ini adalah arah medan di titik P. Maka di titik P tersebut akan timbul medan sebesar vektor F dibagi dengan Q0. Kita ketahui bahwa besar vektor F itu sama dengan K dikali Q dikali Q0 per besar R kuadrat dibagi dengan muatan uji sendiri, sehingga Q0-nya bisa kita coret ya. Q0 dibagi Q0 itu hasilnya 1, sehingga diperoleh K Q per besar R kuadrat. Dari gambar karena di sini medan listrik P arahnya
menjauhi muatan Q ya, berdasarkan sifat-sifat medan listrik, maka dapat kita ketahui bahwa Q bermuatan positif. Nah, kita lihat sifat-sifat medan listrik itu yang pertama, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar atau menjauhi muatan jika muatan positif, dan radial ke dalam atau mendekati muatan jika muatan negatif. Ya, ini gambarnya. Kalau positif dia keluar atau memancar. Kalau muatannya negatif maka arah medannya masuk. Garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau dari hasil eksperimen di sini kita menggunakan serbuk besi, kemudian di bagian bawah kita letakkan 2 buah muatan listrik, maka akan timbul garis-garis seperti ini ya. Dari garis-garis seperti ini ketika kita buat sketsa, maka akan muncul arah yang selalu kontinu dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi di sini dikatakan tidak pernah berpotongan atau istilahnya kontinu. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya sangat kuat, ya. Dapat dilihat dari sini, dari gambar, karena di sini ada muatan positif dan satunya muatan negatif, garis yang paling rapat itu terletak antara muatan positif dan muatan negatif. Jadi, medan listrik terbesar itu berada di antara ruang antar kedua muatan jika muatannya itu tidak sejenis. Nah, bagaimana? Mudah bukan?